Lentera Sabda yang berbahagia, berjumpa kembali hari ini Jumat tanggal 1 Oktober 2021 bersama dengan Gereja Semesta. Kita memasuki hari Jumat dalam pekan biasa ke-26 dan bertepatan hari ini kita bersama-sama memperingati Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus, atau yang juga biasa kita sebut dengan Santa Teresia dari Lisieux. Para romo, bruder, frater, suster, bapak, ibu, saudara-saudari, rekan muda, remaja, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Hari ini, Yesus kembali mengingatkan kita tentang arti kerendahan hati. Melalui Injil Matius bab 18 ayat 1-5, kita kembali mendengarkan kisah bagaimana para murid mempertanyakan siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Kecenderungan manusia selalu ingin mendapatkan yang terbaik. Entah yang paling dihormati, entah yang paling besar, entah yang paling terkenal, entah yang paling kaya, entah yang paling disegani, atau banyak hal lain, kecenderungan-kecenderungan manusia yang bisa secara sadar maupun tidak kita sadari, kita jatuh dalam dosa keserakahan, mementingkan diri sendiri, egois, tanpa memperhatikan sesama di sekitar kita. Yesus kembali menghadirkan sosok anak kecil dengan segala sifat ketulusannya, kelembutannya, dan juga kejujurannya. Kerendahan hati inilah yang kiranya menjadi kesempatan kita untuk menyadari keterbatasan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk juga masuk dalam kerajaan surga dengan melakukan pertobatan. Sikap kerendahan hati dan sikap mencintai dengan segala ketulusan dan kelembutan juga kesabaran diteladankan oleh Santa Teresia kepada kita. Di masa kanak-kanaknya dia sudah harus kehilangan ibu yang sungguh dia sayangi, sehingga ayah dan saudari-saudarinya membawa dia untuk pindah ke Lisieux. Tetapi rupanya kakak pertama yang baginya sudah menjadi ibu kedua yang sungguh menyayangi dan memberikan perhatian kepadanya memutuskan untuk masuk biara Karmel. Keputusan kakaknya itu rupanya membawa kesedihan yang mendalam hingga Teresia mengalami sakit yang semakin hari semakin parah tanpa bisa diobati. Tetapi ayah dan saudari-saudarinya tidak kehilangan harapan. Mereka terus berdoa mohon belas kasih Tuhan untuk kesembuhan Teresia. Hingga suatu hari, patung Bunda Maria yang ada di kamar Teresia memandang Teresia dengan tersenyum, hingga seketika itu juga penyakitnya disembuhkan. Teresia mengalami betapa Tuhan sangat mencintai dia, sehingga dia memutuskan untuk mengikuti jejak kakaknya Pauline yang lebih dulu masuk biara Karmel. Dia pun ingin mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan dengan hidup membiara. Tetapi karena usianya yang masih 10 tahun, dia harus meminta dengan kerendahan hati kepada Paus Leo ke-13, tetapi baru diizinkan untuk masuk biara pada usianya yang ke-15 tahun. Dalam kehidupan membiara, dia hanya ingin bekerja, melayani mereka yang membutuhkan bantuannya, dan juga berdoa bagi orang-orang yang belum mengenal dan belum menyayangi Tuhan. Pelayanannya yang dengan penuh ketulusan, kelembutan, dan kesabaran, dia persembahkan sebagai ungkapan pelayanannya kepada Yesus. Sekalipun dia seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, tetapi bagi dia mencintai sesama dengan tulus, dengan kelembutan dan kesabaran menjadi wujud dia mencintai Yesus.
Bagi Teresia, mencintai adalah pekerjaan yang akan membawanya pada kebahagiaan. Maka kita pun diberi kesempatan untuk semakin mencintai Tuhan. Terlebih mulai hari ini kita memasuki bulan Oktober yang dipersembahkan sebagai bulan Rosario. Semoga dengan merenungkan perjalanan hidup Yesus bersama Bunda Maria melalui peristiwa gembira, peristiwa terang, peristiwa sedih hingga peristiwa mulia, kita pun semakin dimampukan untuk mencintai Tuhan. Dan kita ungkapkan dalam hidup kita, pelayanan kita, karya-karya kita dengan mencintai sesama. Semoga hari ini pun kita mampu memberikan diri dan hidup kita dalam pelayanan kita dengan penuh sukacita, dengan segala kelembutan, dengan segala ketulusan dan juga kesabaran. Semoga sukacita dan kebahagiaan pun senantiasa Tuhan anugerahkan kepada kita. Berkat Tuhan berlimpah untuk kita. Ku tidak sadar